Dan ini pemirsa, alat peraga kampanye yang memenuhi sepanjang jalanan. Ini selain mengotori jalanan, juga membahayakan pengguna jalan. Seperti berita-berita yang tadi kita saksikan bersama ya, banyak warga yang akhirnya menjadi korban dari baliho-baliho liar yang terpampang di jalan. Lantas bagaimana seharusnya pengaturan alat peraga kampanye yang seharusnya dilakukan? Apakah pemilik baliho ini dapat dijerat hukum? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Halo, selamat pagi Mas Fikar. Selamat pagi Mbak, Mas. Ya, pagi. Oke. Mas Fikar, ini apakah pemilik baliho, bendera atau alat peraga kampanye dapat dipidana jika seperti itu membahayakan pengguna jalan, bahkan mengotori jalanan, sampai ada korban tewas di Kebumen? Bagaimana menurut Anda, Pak Fikar? Ya, oke. Ini masa kampanye ya, karena itu kemudian tidak bisa dihindarkan para peserta pemilu itu memasang alat peraga pemilu itu di setiap tempat yang strategis ya. Karena itu kemudian tanpa kontrol yang keras dari aparatur ya, maka bisa terjadi pemasangan itu sembarangan, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya juga dilarang gitu, atau tempat-tempat yang dikhawatirkan membahayakan para pejalan kaki atau masyarakat yang melewati jalan itu. Nah, karena itu di mana tanggung jawabnya, kan begitu pertanyaannya. Nomor satu kalau menurut saya, karena sekarang konteksnya adalah pemilu, maka tanggung jawab yang paling besar itu ada pada Panwaslu ya, panitia pengawas pemilu, karena dia juga punya tugas dan kewenangan untuk menertibkan alat kampanye itu gitu. Nah, karena itu kalau ada alat kampanye kemudian yang jelas-jelas melanggar aturan yang kemudian bahkan membahayakan orang lain gitu ya, maka kesalahan tidak bisa hanya diletakkan pada orang atau partai yang memasang itu, tetapi juga pada Panwaslunya. Karena itu sebenarnya tanggung jawab Panwaslu gitu. Nah, ya, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Nah, kalau pidana kan nggak mungkin kelembagaan, ya kan? Pasti itu perorangan gitu. Nah, karena itu harus dilihat ya sejauh mana tugas dan kewenangan Panwaslu itu dilaksanakan di lapangan gitu ya. Nah, itu yang akan menentukan apakah perorangan Panwaslu itu bisa bertanggung jawab secara pribadi atas kecelakaan atau yang menimpa masyarakat dan sebagainya. Begitu, Mas. Jika Anda melihat kasus yang saat ini terjadi, misalnya di ibu kota ini ya, di ibu kota kita melihat ada sepasang kakek nenek begitu ya, yang kemudian menjadi korban luka. Kira-kira ini siapa yang patut bertanggung jawab atas peristiwa ini? Peristiwa yang paling dekat aja kemarin. Oke. Panwaslu, kalaupun Panwaslu mana ini, Pak? Kalau itu ada di Jakarta Pusat, maka Panwaslu Jakarta Pusat yang paling bertanggung jawab, ya, karena dia yang paling bertanggung jawab menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, gitu. Nah, dia yang bertanggung jawab, gitu. Nah, kalau ada kemudian alat kampanye itu membahayakan masyarakat, ya maka sebenarnya tanggung jawab pidananya ada dua, Panwaslu dan pemasang alat peraga itu. Nah, itu dua-duanya bisa, menurut saya, dituntut secara pidana gitu. Satu karena memasang, ya karena perbuatannya kemudian membahayakan orang lain. Yang kedua karena tugasnya yang seharusnya menertibkan gitu. Nah, karena dia tidak bekerja, maka orang lain itu menjadi bahaya gitu. Nah, karena itu menurut saya polisi harus memanggil dua-duanya gitu ya, memeriksa dua-duanya, Panwaslu dan pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan, yang memiliki atas peraga kampanye itu. Begitu, Mas. Pak Fikar, kalau Anda melihat ada peristiwa seperti ini, kemudian masyarakat melakukan kegiatan secara mandiri gitu, menertibkan atau istilahnya membongkar lah ya alat peraga kampanye begitu ya, yang dirasa mengganggu. Tetapi itu di dalam undang-undangnya kan ada aturan juga, ketika pihak masyarakat merusak peraga kampanye bisa dipidana. Lalu seperti apa harusnya? Ya. Itu tadi, sepanjang alat peraga kampanye itu ditempatkan pada tempat-tempat yang memang dibolehkan, gitu ya, maka ya perusakan alat, pencabutan atau perusakan alat peraga kampanye itu menjadi pidana, gitu, perbuatan itu. Tetapi kalau alat peraga kampanye itu ditempatkan pada tempat-tempat yang sebenarnya melanggar hukum dan tidak boleh, gitu, dan membahayakan masyarakat bahkan, saya kira nggak ada alasan untuk mempersoalkan
pencabutnya itu secara pidana gitu. Bahkan dia bisa menjadi apa namanya ya menjadi pahlawan dalam tanda Role kutip model gitu. gitu ya. Baik. Iya, karena dia menyelamatkan gitu. Sesuatu yang seharusnya akan terjadi dan membahayakan orang tetapi kemudian diselamatkan tidak terjadi. Tapi itu tadi catatannya ya, di tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan atau dilarang menempatkan alat peraga kampanye gitu. Tetapi kalau di Lalu Pak Fikar, yang Anda sebutkan kalau tidak sesuai dengan peraturan lokasinya, ini memang bagaimana sih dalam undang-undang peraturan dalam pemasangan alat peraga kampanye? Ya, saya kira itu ada jelas ya, baik di dalam peraturan undang-undang pemilu maupun perda umpamanya di lokal gitu di DKI ya, tempat-tempat mana saja yang umpamanya bisa dilakukan bisa diperbolehkan untuk dipasang alat-alat peraga kampanye dan sebagainya, itu ada perdanya kalau nggak salah. Nah itu walaupun perda itu tidak pidana ya, kalau perda itu biasanya denda ininya hukumannya gitu. Tetapi undang-undang pemilu saya kira juga sudah jelas gitu. Artinya tidak membolehkan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang memang akan membahayakan masyarakat gitu. Ya, tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, kata tidak diperbolehkan itu mengacu kepada perda-perdanya, kepada peraturan daerahnya. Mana saja tempat yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan itu mengacu kepada perdanya. Nah, karena itu kalau dilihat secara pidana umpamanya gitu ya, tentu saja kepolisian atau penegak hukum juga harus mengacu kepada perdanya gitu. Artinya tempat mana yang memang diperbolehkan, mana yang tidak. Kalau itu ditempatkan pada tempat yang tidak diperbolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye karena dikhawatirkan akan membahayakan dan sebagainya ya maka polisi menurut saya bisa mengacu kepada itu gitu ya, menertibkan itu dan memproses pidanakan itu. Begitu Pak Fikar. Mas. Iya, Pak Fikar. Ini kan proses pemilu kampanye ini akan beberapa dalam hitungan hari ya atau minggu begitu ya. Nah ini kemudian potensi-potensi terjadi kecelakaan akibat alat peraga kampanye, baliho maupun bendera ini kan bisa saja terjadi. Nah ketika ada kondisi seperti ini, kemana masyarakat yang menjadi korban ini harus melapor dan bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya dari Panwaslu maupun dari pemasang alat peraga kampanye ini? Seperti apa? Apakah ada ganti rugi material begitu? Ya. Kalau menurut saya ya harusnya setiap kerugian itu selain bisa diproses secara pidana, ganti rugi secara material itu harus ada gitu. Karena memang sudah ada korbannya, sudah ada yang menderita kerugian kan gitu ya. Nah karena itu kemudian pihak yang paling bertanggung jawab lah yang seharusnya mengeluarkan ganti rugi. Nah dalam hal ini umpamanya partai-partai atau pihak-pihak yang sengaja memasang alat peraga kampanye itu pada tempat-tempat yang sesungguhnya dilarang sebenarnya, umpamanya seperti itu ya. Nah itu yang mereka paling punya tanggung jawab ya, tanggung jawab ganti rugi tuh ya, karena dia adalah pelaku langsung gitu. Karena kerugian itu bisa ditimbulkan karena pelaku langsung, karena perintah, karena pihak tidak melaksanakan aturan dengan baik, umpamanya dia juga bisa dikenai tanggung jawab. Maksud saya selain pelaku langsung bisa juga orang yang menyuruhnya atau pihak yang menyuruhnya atau partai yang menyuruhnya ya, bisa juga dibebankan kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang seharusnya menertibkan gitu. Nah bisa juga kepada mereka, seharusnya tidak bisa terjadi itu kalau sejak awal sudah ditertibkan umpamanya seperti itu. Nah dia juga punya tanggung jawab ganti rugi itu bisa dibebankan kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar atas informasinya hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, salam sehat.